Alhamdulillah, kita bersyukur, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Allah SWT atas limpahan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan menghadiri acara Mahflah Ahlussunnah. Ada di kita santri pesantren Tahfiz Quran Ashabul Kahfi. Selamat dan salam. Mari di sela-sela kita bersibuk taklim di acara ini kita ucapkan untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa Allah berkenan untuk mengumpulkan kita semua nanti mendampingi beliau di surga Allah SWT. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak anggota pembina Yayasan Ashabul Kahfi Syarif. Beliau juga bersama kami dulu merintis menerima tanah wakaf ini dari Bapak Bu Ayun ya, tahun 2009 kalau tidak salah, 2009 ya. Yang saya hormati sebenarnya Ustaz Hidayat, Ketua Pembina Pesantren Ashabul Kahfi, dan seluruh pengurus, seluruh jajarannya, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Wali Santri yang juga saya hormati. Secara khusus juga saya hormati, saya banggakan ibu dapur yayasan santri. Siapa di dapur sini? Umi Titin. Umi Titin ada nggak? Subhanallah. Bapak Ibu ya, saya satu pekan yang lalu di sini juga ada acara belah Ahlussunnah untuk yang putri. Saya diundang juga tidak bisa hadir. Kami sedang menghadiri acara di sama Ahlussunnah juga di salah satu cabang ya dari pesantren Iskariman di Karanganyar Solo. Kebetulan perintisnya adalah adik kelas saya waktu di pesantren dulu tahun 90-an di Lorong. Satu hal yang barangkali menjadi perhatian kita dan mungkin kita selama ini kurang perhatian, utamanya dari lembaga pendidikan, dan juga kita juga orang tua. Betapa besarnya perhatian yayasan itu atau sekolah itu kepada ibu dapur. Kenapa? Karena ibu dapur lah yang selama ini mensupport atau menyiapkan makanan, ya. Dan nanti kalau makanannya itu enak, anak-anak juga enak makan kan? Belajar nikmat. Kalau coba dibayangkan kalau nggak ada makan, kelabakan nggak bisa makan, bisa belajar, ya kan? Dan ternyata bukan itu saja, buat ya. Memang kita di akhir zaman ini sebenarnya sedang diperangi oleh orang-orang Yahudi Nasrani dari sisi makanan. Karena itu makanan sebenarnya itu bab akidah, bukan berarti bab fikih, ya. Karena kalau makanannya haram, mau doa sampai doer, gak terima Allah SWT. Betapa pentingnya ibu dapur. Sehingga di sana itu, ya, ibu dapur itu orang-orang yang paling solehah, yang ahli dzikir, sholawatnya gak berhenti, yang hafidhah, benar-benar dimuliakan. Ya, makanya saya wajar saja. Kalau santrinya sudah 21 kali meluluskan, tersebar di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia. Alumni Mahat Tahfiz Quran Iskariman. Bapak ya, khusus untuk adik-adik ya, yang sudah ya, ini kelas berapa Ustaz? Kelas 3. Kelas 3 ya. Yang pertama ya, apa salah pesan untuk kalian semua ya? Jangan berhenti belajar. Ya. Kita juga semuanya orang tua juga tak, tapi intinya belajar. Orang yang belajar, ya, itu orang yang punya masa depan, pemilik masa depan. Orang yang belajar akan senantiasa baik, semakin baik ke depan. Kalau orang tua tentu bagaimana mengakhiri hidup dengan husnul khatimah, kan begitu, ya kan? Artinya apa? Ya belajar jadi baik. Kalau kemarin nggak baik, nggak apa-apa, itu kemarin. Maka prinsip kita, hidup kita adalah saat ini dan akan datang. Yang sudah berlalu biar berlalu.
Kalau kemarin salah, kemarin lupa, kemarin nggak bisa, itu kemarin. Tapi kalau punya semangat belajar, orang yang belajar adalah pemilik masa depan. Orang yang tidak mau belajar, pemilik masa lalu. Bangga dengan masa lalunya, bangga dengan maaf, dengan kebodohannya, dengan kesalahannya, dengan kemiskinannya. Kau udah tahu begitu modelnya kok dibangga-banggain? Udah tahu salah kenapa dibangga-banggain? Dan ini zaman sekarang orang bohong senang sekali, maka diekspos. Tidak, berita-berita hoax diekspos. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Orang yang merencanakan kejahatan, itu kejahatannya kembali ke dirinya sendiri. Tapi mereka itu yang berbuat salah, yang berbuat jahat, ya, mengajak hidup bohong, itu bangga banget sama sekarang, apalagi ada medsos. Makanya ada bagi yang kedua. Ya. Yang pertama dari jangan berhenti belajar. Yang kedua, sekarang ini ya dunia medsos. Bapak Ibu kita nggak bisa nolak, nggak bisa melarang anak-anak pakai mapping. Ya nggak? Bisa ngarang nggak? Nggak bisa. Tapi kita berhak dan bisa mengendalikan. Ya, bisa mengendalikan. Nah ini pesan apa ya? Yang kedua, mana ya? Sekarang kemaksiatan dipelajari di mana-mana. Dan mereka terang-terangan, tidak? Terang-terangan berbuat maksiat, terang-terangan mereka itu menyebarkan berita bohong. Ya bangga banget itu kalau nggak sholat, bangga banget itu kalau makan haram. Ya, bahkan sekarang ada istilah kalau Ustaz Hidayat mungkin sudah dunia, karena beliau ini pengacara ya, bisa pimpin pesantren, pembina yayasan ya, di beberapa tempat pengacara, hari-hari nggak ada masalah, masalah orang, gitu kan? Ya, di pesantren itu anak-anak ya, mungkin bapak-bapak ya juga perlu punya pemahaman yang istilahnya ya menurut saya tengah-tengah lah ya. Kemaksiatan atau kerusakan moral akhlak ya memang di luar sana juga dasar sekali karena pengaruh medsos, ya kan? Sehingga anaknya dimasukkan pesantren dengan harapan anaknya akhlaknya baik. Tetapi Bapak Ibu maaf ya, tidak menjamin walaupun lulus pesantren, walaupun hafal Quran, ya sudah tidak menjamin anak kita senantiasa soleh. Ya, karena itu tetap kita harus senantiasa belajar. Ya, belajar bagaimana? Belajar menjadi baik. Ya, saya sering sampaikan kepada anak-anak di mana saja, kalau sebagai orang tua, ya, tentu kita belajar berprasangka yang baik pada anak kita. Kalau prasangka kita, Allah berfirman, saya tergantung prasangka hamba. Artinya apa? Kalau prasangka kita jelek akan menjadi jelek, prasangka kita baik akan jadi baik. Jadi bagaimanapun tingkahnya anak, ya, jangan sampai orang tua marah, emosi, kemudian keluar kata-kata yang salah. Yang disalahin anaknya, bukan yang salah bukan anaknya, orang tuanya yang nggak bisa menahan kata-kata. Maka orang tua pun juga perlu belajar menjadi baik, ya kan? Anak-anak, ya, kalau di luar sana begitu merajalela itu kemaksiatan, terang-terangan mereka berbuat maksiat, maka berani nggak kalian terang-terangan berdakwah? Berani nggak terang-terangan berdakwah? Loh, ini pertanyaan ini. Tak dakwahnya bagaimana? Paling tidak penampilan, ini enggak? Jangan menunjukkan penampilannya yang maaf kayak preman. Ya kalian penampilan kayak begini cakep, dilihat. Siapa namanya? Fadri. Nah, orang lihat Fadri, cakep anak soleh, kan gitu kan? Wah, kan tidak tahu melihat penampilan kita saja yang baik, yang soleh, tiba-tiba orang itu dapat hidayah, ya kan? Ikut kemudian itu di mana? Oh, rajin ke masjid, rajin ngaji. Itu sudah menjadi asbab hidayah sehingga Rasulullah bersabda, la ayyahdikallahu biha rajulan khairul laka min humna. Kalau engkau dengan ulahmu itu, dengan penampilanmu itu
dengan tulisanmu itu, dengan kata-katamu itu, orang lain dapat hidayah. Yang awal mulanya nggak mau ngaji, gara-gara lihat kita rajin ke masjid, rajin mau ke ngaji, itu dapat hidayah. Itu luar biasa pahalanya. Kata Nabi, pahalanya itu ngalah-ngalahin unta merah. Nah, unta merah zaman Nabi itu ibarat mobil mewah dari sekarang. Ya, berapa harganya mobil mewah sekarang? Satu kali bang, saya punya mobil mewah ini. Kan di atas 1 miliar kan, gitu kan? Luar biasa, ya kan? Ya, itu gak ada apa-apanya. Ya, dibanding sebuah hidayah gara-gara apa? Penampilan kita. Ya, ini anak-anak ya. Di medsos kalian akan menyaksikan. Suka main medsos kan? Gimana? Kalian menyaksikan betapa mereka terang-terangan berbuat maksiat. Berani nggak terang-terangan berdakwah? Tampilkan kesolehan kalian, berani nggak? Tampilkan ke, menampilkan kesolehan. Apa salahnya? Ya kan kita sekedar kalau malu. Ntar aku kalau soleh dianggap, sok santri. Jauh biasa saja. Ya, justru ketika kita menampilkan kesolehan kita, ya, ibu-ibu tampilkan jilbab yang sempurna, bapak-bapak juga tampilkan keberanian untuk sholat di masjid, ya, itu menjadi dakwah sendiri. Ya, setan dan jin berani terang-terangan berbuat maksiat kok. Masa kita orang soleh gak berani? Ya kan? Kalau ditanya kepingin masuk surga, kepingin masuk surga, semuanya kepingin, ya kan? Ya kan? Yang ketiga dari bagian namanya ya. Materi pertama, jangan berhenti belajar. Ya, belajar menjadi baik, belajar menjadi soleh. Ya. Yang kedua adalah berani tampil, menampilkan kebaikan. Berani menampilkan kebaikan. Kalau itu kalian misalkan nanti punya HP, ya, pasang status WA, ya, sudah buat saja status yang baik, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ya, tentunya kita juga semua, bapak ya, kita ini sudah dunia medsos, ya, kita tidak bisa menghindari itu, ya, tetapi kita bisa menggunakan medsos itu, HP itu untuk dakwah, ya, HP itu untuk dakwah. Yang ketiga, ya, pesan basmanya kalian, khususnya pada santri, ya, doakan guru-guru kalian semua yang pernah membimbing kalian di sini, ya. Ada sebuah ungkapan, ya, man 'allamani harfan wa ana abidullah. Siapa yang mengajari aku satu huruf, aku menjadi budaknya dia, aku menjadi hamba sahaya dia. Artinya apa? Siapapun orang yang pernah berjasa kepada kita, memberikan satu ilmu, itu adalah guru kita. Apalagi kita pernah belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun di sini sebuah pondok. Jangan sekali-kali menceritakan kejelekan pondok. Ya, jangan sekali-kali menceritakan kejelekan sebuah pondok atau orang lain. Karena kalau kita menceritakan kejelekan sebuah pondok, itu ada gambaran isi pikiranmu. Ibu bapak pernah, atau kita semua ya, kita lihat tempat lalat, ya kan? Lalat. Begitu dia bangun lalat, yang dicari itu apa? Kotoran-kotoran, sampah-sampah. Di pikiran lalat yang adalah pikiran buruk. Jadi kalau kalian senangnya, pohon sana jelek, makannya gak enak, posturnya keras segala macam, itu artinya pikirannya jelek. Kalau pikirannya jelek, yang dicari yang kejelekan mulu, pasti hidupnya gak nyaman. Ya, hidupnya gak nyaman. Orang kayak begini saya katakan ini calon orang miskin yang senengannya mencari kekurangan orang, gosip, ya beri kejelekan orang, ini orang miskin. Ya, karena pikirnya jelek-jelek. Tapi lihat, lebah bangun tidur, jadi apa? Bunga yang manis-manis, indah-indah. Ya, maka lebah melahirkan madu. Ini orang kaya. Ya, yang kita ceritakan yang baik-baik saja. Ya, kalau terpaksa harus ceritakan yang tidak baik, gunakan bahasa yang lain. Ya, pokoknya saya nggak enak lah di sana. Saya mau cari suasana baru, misalkan gitu ya. Gak usah cerita suasana gini, gak usah. Ya kan? Saya perlu suasana baru, saya perlu guru yang baru, segala macam ya. Nah, ya jadi
Ceritakan yang baik-baik dan jangan lupa doakan kita para guru, ya. Saya tahu persis bagian karena saya sebagian ini semua adik di sini adalah santri-santri saya awal-awal. Jadi saya tahu persis mereka dan kita tidak punya kemampuan apa-apa kecuali hanya keberanian untuk berbuat. Kalau cara keilmuan, ya bisa dikatakan kita ini tidak punya. Tapi karena kita berani, kita kepingin berbuat baik untuk umat agar diakui sebagai umat Rasulullah di akhir zaman, udah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Insya Allah tidak ada yang sia-sia, pasti suatu saat akan ada hasilnya. Nah, karena itu adik, kalau kalian nggak puas di sini nggak masalah, silakan tapi cari tempat yang lain, ya, cari tempat yang lain baik lagi. Ada satu santri kami dulu tahun 2015 kalau nggak salah di Pulau Mantar Kasakina Cikarang. Saya cukup bangga sekarang. Beliau menjadi salah satu imam masjid di Philadelphia, Amerika Serikat. Dan sudah 6 masjid dia pindah-pindah sana. Sekarang dia mengadakan program rekrutmen calon-calon imam masjid yang mau dikirim ke Amerika. Jadi ada nanti kalau mau ke sana, oke, silakan bilang apa, nanti apa kirim ke sana ya. Ya. Jadi syaratnya itu, syaratnya harus bisa hafal Quran 30 juz, bisa bahasa Arab dengan baik, bisa bahasa Inggris dengan baik. Dan bisa diskusi dengan orang-orang komunis, orang Yahudi, orang Nasrani, ya. Ini anaknya masih umur 23 tahun, Pak. Ya. Masih umur 23 tahun, tapi wawasannya sudah jauh, udah luas. Ya. Nah, ini karena dari awal selalu berpikir baik, selalu belajar. Ya. Sehingga masih umur 23 tahun sudah 2 kali ini berangkat ke Amerika untuk jadi imam. Sebenarnya dari Ramadan kemarin sampai sekarang belum kembali karena dia sedang menyiapkan beberapa, dia kepingin membangun pondok pesantren di Amerika, ya. Dan beberapa kali mendampingi Ustadz Samsi Ali, Bapak Ibu yang sudah baca di internet. Kemudian ada satu tokoh Indonesia dari Makassar yang jadi imam masjid di New York, yaitu Ustadz Samsi Ali. Dan beliau mendampingi dari itu. Jadi bagian apa tadi yang ketiga? Berani tampil baikkan, ya, dan ceritakan yang baik-baik saja, ya. Dan jangan lupa doakan kita para guru, ya, agar guru-guru semakin sabar, ya kan, semakin ya semangat dan tentunya ilmunya semakin berkah. Yang terakhir saya ingin sampaikan kembali penekanan kepada masalah makanan. Hati-hati makanan kalian, ya, karena orang Yahudi sekarang sedang memerangi kita. Pertama dari sisi senjata, dan itu tidak dilakukan di sini, tapi di Afghanistan atau di Timur Tengah, di mana Palestina. Yang dilakukan di Indonesia adalah makanan, termasuk vaksin. Ya, kasus COVID itu sebenarnya perang senjata mereka. Mereka menggunakan ilmu virus, ilmu bakteri, ilmu biologi segala macam, termasuk makanan. Makanya makanan-makanan kita itu sedang disusupi oleh mereka dengan hal-hal yang haram, yang babi segala macam. Karena mereka paham, orang Yahudi itu paham. Karena kuncinya kalau umat Islam ini makan makanan yang haram, doanya nggak dikabul Allah. Makanya hati-hati makan kalian, itu yang bikin umat Islam sekarang itu terbelakang. Kalau doanya nggak dikabul Allah, doa minta kaya nggak dibikin kaya, doa minta sukses nggak dibikin sukses. Maka jangan merengek makanan, ya. Paling tidak dari ya kalau beli makanan itu yang ada label halalnya, paling tidak seperti itu. Syukur kalau misalkan beli makanan atau makanan yang bisa kita sebelah sendiri, ya, potongan daging kurban sendiri, misalkan ayam sendiri, ya, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak terpaksa, ya paling tidak jangan lupa ucapkan bismillah, ya. Allah berfirman, ini kaitannya antara makanan sama akidah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Nah, beriman kan berarti kan yang berakidah, yang bertuhan Allah. Allah lanjutkan, kulu min thayyibat, makan yang baik-baik, yang menyehatkan. Ya, kalau makanannya sehat, ya, badan sehat, badan kuat, ibadah nyaman, belajar juga nyaman. Tapi kalau makanannya salah, haram segala macam, ya efeknya kepada ibadah. Ibadahnya lulu,
mau bangun malam aja luar biasa susahnya. Ya. Jadi ini cerita teman saya di Susada Iskandar itu. Di Syria, dia lulusan Syria di Yordania ya. Syria sama Yordania itu berdekatan tetangga ya. Beliau itu salah satu persyaratan di sana santri diterima itu di samping memang tes hafalan ya segala macam, nanti ketemu sama kiainya ya, ketemu sama kiainya sama syekhnya, jabat tangan. Terakhir itu menentukan ya, dilihat saja wajahnya oleh Pak Kiai, cukup lihat wajahnya ini pernah makan haram atau tidak. Ketahuan orang yang senang makan haram itu ketahuan dari pancaran cahayanya, auranya. Ya, karena itu kita perlu menjaga baik-baik. Jangan sekali-kali kita makan makanan yang bukan hak kita. Kadang-kadang mereka meremehkan, nggak apa-apa ini mas dikit kan. Ya, jadi karena dari makanan itu akan berefek kepada yang lain. Saya kira itu dari bagian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ingat ya, apa yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah jangan berhenti belajar. Kedua apa? Nah, baru belum kita tutup udah lupa. Nah, yang kedua apa? Berani tampil, tampilkan beranikan tampil kebaikan kita, menunjukkan kebaikan kita, ya kan? Yang kedua apa? Doakan para guru ya, ceritakan yang baik-baik ya, tutup yang buruk-buruk ya. Yang ketiga, yang keempat adalah ayo jaga terus-menerus makanan kita. Karena dari makanan itu akan membuat kita ini jadi orang sukses atau jadi orang yang gagal. Tentunya kita semuanya pasti kepingin sukses. Sukses itu apa? Ingat, sukses adalah hidup mudah, hidup sehat, hidup bahagia, kaya dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas katanya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.